Mari sama-sama saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema hidup di hadapan Tuhan. Wow saudara, saya coba berpikir dan saya coba berdoa dan Tuhan memberikan tema ini saudara, hidup di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang hidup di hadapan Tuhan, itu berbicara tentang sikap hati kita. Itu berbicara tentang keseriusan kita. Itu berbicara tentang bagaimana kita sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Karena hidup di hadapan Tuhan itu berarti Tuhan memperhatikan kita. Mata Tuhan mengindrai kita. Dia melihat kita. Dia mengamat-amati kita. Dia memperhatikan kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan lihat. Itu sebabnya hidup di hadapan Tuhan seharusnya membuat kita orang-orang Kristen, membuat kita anak-anak Tuhan yang mau hidup menyenangkan Tuhan. Kita bersyukur, Tuhan, Kau sedang melihat aku. Saudara, ketika saudara duduk di sini, sudah diperhatikan oleh Tuhan. Bagaimana sikap kita bukan hanya di tempat ini, tetapi ketika kita datang dari rumah, kita ada di sini, Tuhan melihat kita. Karena kita di hadapannya. Saudara, bayangkanlah saudara, kalau mata seorang yang besar memperhatikan kerja kita, bagaimana kita akan bekerja itu saudara. Saudara dengar, Tuhan memperhatikan kita karena hidup kita itu ada di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saudara, Bilangan 6 ayat 25 mengatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa, setiap waktu, setiap saat sedang memperhatikan kita. Dan Dia menyinari kita dengan wajahnya. Saudara, perhatikan ayat ini. Kepada siapa Tuhan berfirman ini? Kepada Musa. Ketika bangsa Israel telah melakukan apa yang berkenan dan mengikuti firman Tuhan, Tuhan berkata, aku menyinari mereka dengan wajahku. Saudara, ini luar biasa. Luar biasa. Tuhan menyinari kita. Kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Dia sementara menyinari kita. Ini begitu penting untuk kita sebagai orang-orang Kristen sadar bahwa kita sementara berdiri di hadapannya, kita sementara hidup di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Hidup di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Saudara, di dalam bahasa Latin, Tuhan menghadapkan wajahnya itu disebut dengan coram Deo, saudara. Apa ungkapan coram Deo ini atau arti dari coram Deo itu adalah berada di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan. Memandang wajah Tuhan. Saudara perhatikan saudara, itulah arti daripada coram Deo. Kita sementara diperhatikan dan Dia menyinari kita dan kita memperhatikan Dia. Wow. Saya percaya kalau kehidupan kita di dalam dunia ini, sementara kita hidupi ini, kita jalankan, kita hidup sambil melihat Dia. Betapa sungguh-sungguh kita akan hidup. Tuhan sementara melihat dan memperhatikan saya. Saya sementara ada di hadapannya dan Dia melihat saya. Ketika kita berbuat benar, maka Tuhan menyinari kita. Dalam New Living Translation dikatakan, may the Lord smile on you and be gracious to you. Kiranya Tuhan tersenyum menyinari kita itu sementara Dia tersenyum. Itu anak gue. Benar. Begitu, itu anak gue. Engkau benar. Aku suka itu. Buatlah Tuhan senang. Buatlah Tuhan gembira. Karena kita sedang berhadapan dengan Dia. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Perhatikan sampai di situ dulu. Tidak ada satu makhluk pun tersembunyi. Tuhan lihat. Karena tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan. Sebab apa dikatakan, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Tuhan. Dan kepadanya lah kita harus apa? Alkitab mengatakan memberi pertanggungjawaban. Allah begitu puas ketika kita hidup benar. Amin, saudara. Dan kepadanya lah kita memberi apa? Pertanggungjawaban. Ini berat kali.
Kalau kita baca Mazmur 139 ayat 2 mengatakan begini, saudara. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Wow, Mazmur 139 adalah Mazmur yang menyatakan bahwa Allah Sang Maha Tahu sedang memperhatikan kita. Ayat pertama sampai seterusnya, saudara baca satu pasal ini. Bahkan dia sudah merekam kita, dikatakan sejak kita dari kandungan kita. Belum lahir loh, saudara. Belum ada. Belum mudigah. Belum terjadi seperti zigot. Belum. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Efesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wow. Itu artinya apa? Itu artinya Allah dalam indranya, dia mengindrai kita. Dia melihat dalam kedaulatannya. Dia tahu. Dan dia telah memilih kita. Haleluya. Lalu kita yang dipilih oleh Allah, kita hidup berantakan. Gimana coba? Hal yang pertama, kalau kita hidup di hadapan dia, yang pertama sadar akan kemahahadiran Tuhan. Kita sadar akan kemahahadiran Tuhan. Ini penting sekali. Ada banyak orang hidupnya sembrono, hidupnya itu penuh dengan kebusukan, hidupnya penuh dengan kemunafikan, hidup sebagai orang Kristen loh. Tetapi orang Kristen bermain dosa jalan terus, orang Kristen judi jalan terus, orang Kristen mabok terus, orang Kristen enggak kenal Tuhan, jauh dari Tuhan. Orang Kristen sih, katanya orang Kristen, anak Allah. Hanya orang Kristen loh yang disebut anak Allah, enggak ada yang lain disebut anak Allah. Tetapi kenapa anak-anak Allah itu ada di meja judi? Kenapa anak-anak Allah itu memenuhi rumah-rumah bordil, tempat-tempat maksiat, mencari kesenangan-kesenangan hidup yang seperti ini? Sadar, engkau sedang tidak sadar. Tidak sadar tentang apa? Tentang kemahahadiran Tuhan. Hidup ini berhadapan dengan Tuhan, telanjang di hadapan Tuhan, dan kita harus memberi pertanggungjawaban. Kita harus takut. Kenapa? Itulah yang membuat kita berhati-hati setiap hari. Kita tahu, Tuhan, ini Engkau sedang nggak, Tuhan? Engkau mau nggak aku lakukan ini, Tuhan? Selalu kita berpikir, selalu kita melihat dari sudut pandang dia, bukan lagi sudut pandang kita. Bukan kesenanganmu, bukan kepuasanmu, tetapi apakah dia puas, apakah dia senang. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus menjamah kita, sehingga kita mempunyai pertobatan yang besar dan menunjukkan keseriusan kita untuk bertobat. Serius untuk bertobat. Amin. Masih ada waktu untuk bertobat karena kita masih hidup. Selama kita ada, masih hidup, masih punya waktu untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Sadar akan kemahahadiran Tuhan. Orang yang sadar akan kemahahadiran Tuhan, dia akan menjaga sikap dengan benar. Orang yang sadar akan kemahahadiran Tuhan pasti sadar kemahatahuan Tuhan. Sadar tentang kehadiran Tuhan, dia pun sadar tentang Tuhan Maha Tahu. Inilah cirinya, saudara. Kalau kita sadar tentang kemahahadiran Tuhan, kita pun sadar dia Maha Tahu. Aduh, kalau dia Maha Tahu, saudara, sampai ke pikiran kita, sampai di situ, saudara, yang bagian tersembunyi dalam rencana kita, dalam angan-angan kita, dia tahu. Kalau dia tahu, karena dia Maha Tahu. Kalau dia nggak Maha Tahu, dia bukan Tuhan. Karena dia Tuhan, dia Maha Tahu. Amin, saudara. Sadar nggak? Bisa nggak menyenangkan dia? Kiranya Tuhan tersenyum melihat kita. Kiranya Tuhan senang. Tuhan senang terhadap orang-orang yang menyenangkan dia. Sadar. Ada lagu sekolah minggu, lagunya udah lama sekali, tetapi saya coba ingat, saudara ya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga sedang lihat ke bawah. Enggak lihat ke bawah ya, masa Bapa surga lihat ke bawah? Ya, sedang memperhatikan kau di hadapannya. Nih, muka dengan muka. Itu koram dia. Memperhatikan kita. Kalau Tuhan memperhatikan kita,
hati-hati gunakan mata kita. Hati-hati gunakan tangan kita. Hati-hati gunakan telinga kita. Hati-hati gunakan dompet kita. Mazmur 139 ayat 3 mengatakan begini. Engkau memeriksa aku. Engkau memeriksa siapa? Aku, dikatakan. Kalau aku berjalan dan berbaring, waduh, bayangkan saudara, aku berjalan, aku berbaring, segala jalanku kau maklumi. Ayat 4 mengatakan apa? Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Baru mau ngomong, Tuhan tahu. Artinya tidak ada satu yang lewat dari hadapan Tuhan. Semuanya ter-scan. Oh, ini hatimu beres. Oh, engkau mau ngomong ini sebentar ya. Engkau punya rencana ini. Semuanya sebelum itu terjadi muncul di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Amin, saudara. Bacalah Mazmur 139, satu pasal, saudara akan mengerti, saudara. Hal yang pertama, menyadari kemahadiran Tuhan, itu penting sekali. Supaya kita menjaga sikap kita. Yang kedua, saudara, sadar akan sikapmu, Tuhan menyaksikanmu. Kalau kita menyadari kemahadiran Tuhan, hal yang pertama, kita harus sadar akan sikap kita, karena Tuhan sedang menyaksikan kita. Ada satu lagu pop yang lama, bukan lagu rohani, tetapi lagu itu, saudara, begini lagunya. Kau hancurkan aku dengan sikapmu, ya kan? Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Wah, Tuhan gak melo begitu, saudara. Tetapi dengar, saudara, tanpa sadar kita menyakiti hati Tuhan dengan sikap kita. Sikapmu, jaga sikapmu. Coba katakan kiri kanan, jaga sikap ya. Sadar akan sikapmu, karena Tuhan yang maha hadir itu sedang menyaksikan dirimu. Sadar akan sikap kita. Saya percaya, kalau kita menyadari Tuhan, kita menyadari sikap kita. Hati-hati. Saudara, ini kayak guyonan, kayak candaan. Saya tadi nyanyikan lagu seperti itu. Tetapi Amsal Sulaiman berkata, pasal 3 ayat 6. Amsal pasal 3 ayat 6 mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Saudara lihat, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin. Saudara, kalau kita menyadari sikap kita, karena Tuhan sedang menyaksikan kita, kita lihat di sini. Amsal mengatakan tadi apa? Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, sikapmu, itu lakumu, saudara. Perbuatanmu. Robert Schuller mengatakan dalam bukunya, dia seorang hamba Tuhan, dia juga seorang penulis buku. Dia berkata, sikap kita berbicara lebih keras dari perkataan kita, sehingga orang lain tidak bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Sikapmu begitu, engkau mengatakan apa tadi? Lain, sikapmu beda, perbuatanmu beda. Kami tahu sikapmu, kami tahu siapa kamu. Sikap kita berbicara lebih keras, saudara, daripada apa? Dari perkataan kita. Sikap berbicara lebih keras. Akuilah dia dalam segala laku. Kalau kita mau berbuat sesuatu, akui dia. Tuhan, aku mengakui engkau. Ini aku buat. Buatlah segala sesuatu sambil mengakui bahwa perbuatan ini menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku akan meluruskan jalan. Lihat, sebenarnya Tuhan kurang apa? Kurang baik, kurang peduli, kurang perhatian pada kita. Kurang perhatiankah dia? Tidak, sangat memperhatikan kita, sangat mempedulikan kita. Tetapi kita yang gak jaga sikap kita, kita gak jaga laku kita. Bagaimana dia bisa meluruskan jalan kita? Dibiarkanlah yang miring tetap miring, yang bengkok tetap bengkok. Tetapi ketika kita mengakui dia dalam segala laku kita, dia meluruskan jalan yang bengkok. Dan jalan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang-orang yang benar, lurus jalanmu.
Diluruskan oleh siapa? Diluruskan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, lagu lama mengatakan gini. Saya ada, siapa yang tahu lagu lama ini? Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Tak perlu susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Dia menolong kita, dia meluruskan jalan kita. Saya ada, Tuhan pun ada. Di lampu merah, Tuhan pun langgar tuh lampu merah, saudara. Itu kan peraturan, dilanggar aja. Tapi kan itu kosong. Tetapi itu orang-orang dunia lakukan. Kita kan bukan orang-orang dunia, kita anak-anak terang. Jadilah contoh, jadilah teladan, jadilah berkat. Amin, saudara. Di supermarket, Tuhan ada. Di rumah, Tuhan ada. Di kamar, waktu kita sendirian dalam kamar, Tuhan ada. Orang yang sadar dengan sikap hidupnya di hadapan Tuhan adalah orang yang tahu tujuan hidupnya. Untuk apa dia hidup, untuk siapa dia hidup, untuk apa dia ada di dunia ini. Semua yang berhubungan dengan kehidupannya berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Itu orang yang menyadari, ya. Orang yang sadar dengan sikap hidupnya di hadapan Tuhan adalah orang yang memiliki covenant, berjalan dalam perjanjian berkat Tuhan. Pasti itu, saudara. Alkitab menulis sejarah dari kehidupan orang-orang yang hidup dalam perjanjian berkat. Siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Lihat akhir kehidupan mereka. Bagaimana orang-orang yang berjalan dalam perjanjian berkat, orang-orang yang hidup dalam covenant Tuhan, hidup mereka berakhir dengan berkat dan kesuksesan. Ada lagu yang mengatakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jaga sikap kita. Firman Tuhan berkata, jika engkau berjalan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka berkat-berkat ini kusuruh, kuperintahkan mengikuti engkau. Yang terakhir, yang ketiga, sadar akan keterlibatan Tuhan dalam segala hal. Menyadari bahwa Tuhan terlibat dalam segala hal. Amin, saudara. Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Ini ayat yang sudah dihafal sekali. Kita tahu sekarang, kita tahu bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Sadar akan keterlibatan Tuhan dalam segala hal. Jika kita sadar akan kemahadiran Tuhan, kita pasti sadar bahwa Tuhan melibatkan dirinya dalam segala hal yang kita hadapi. Jika kita sadar, Ia akan terlibat dalam segala hal yang kita hadapi, sadarlah bahwa Ia beserta dengan kita. Jika kita sadar Ia menyertai kita, tentu kita juga sadar bahwa Ia membela kita. Jika kita sadar Dia membela kita, kita harus terus-menerus percaya dan tidak pernah meragukannya. Jika kita sadar Tuhan terlibat dalam segala hal, kita harus kuat dan jangan pernah hidup dalam ketakutan. Haleluya. Saya ingin menutup dengan hal ini, saudara. Mazmur berkata dalam Mazmur 60 ayat 12, ayat 14, dengan Allah dikatakan apa? Kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri menginjak-injak para lawan kita. Haleluya, saudara. Amin. Kalau kita tahu bahwa Allah terlibat dalam segala hal, wow, karena kita berdiri di hadapannya, karena kita sadar kehadirannya, dan Dia akan terlibat dalam segala hal atas apapun yang kita hadapi. Mazmur 108 mengatakan, ayat yang ketiga, ayat yang ke-14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Pagi hari ini, saudara, pagi hari ini kita sedang merenungkan arti kehadiran Tuhan. Kita sedang berdiri di hadapan Tuhan. Kita hidup bernafas di hadapan Tuhan. Yuk sadar. Amin, saudara. Menyadari terus-menerus Tuhan sementara bersama kita. Dia menolong kita, Dia melindungi kita, Dia menyertai kita, dan Dia gak akan pernah membiarkan kita karena Dia menyertai kita. Percayalah, saudara,
apabila kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan gak pernah meleset. Dia seperti anak panah yang menembus sasaran pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Tuhan terus memberkati kita untuk kita hidup memegang perjanjian Tuhan, covenant, sehingga kita hidup dalam perjanjian berkat Tuhan.